Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran hari ini, matematika peminatan kelas 10. Kita akan melanjutkan tentang belajar vektor. Namun sebelumnya, ada yang ingin Ibu sampaikan kepada anak-anakku bahwa kegiatan belajar kita selama pandemi memang secara online. Namun kembali Ibu mengajak kalian semua untuk tetap bersemangat belajar. Pandemi bukan alasan untuk kita bermalas-malasan. Pandemi bukan alasan untuk kita tidak berkembang secara ilmu dan pengetahuan, namun jadikan pandemi sebagai motivasi kita untuk tetap semangat dan untuk lebih berkembang biarpun di masa-masa sulit. Dan yang terpenting dengan pandemi, kita akan menjadi lebih sadar akan pentingnya menjaga kesehatan dan begitu berharganya kebersamaan itu. Karena dengan pandemi ternyata kebersamaan itu banyak dibatasi karena memang demi kebaikan bersama. Maka dari itu, mari kita pandang, kita ambil sisi positif dari keadaan ini, yaitu kita mempererat hubungan silaturahmi kebersamaan biarpun lewat jarak jauh, tidak mengurangi rasa sayang saya kepada kalian sebagai siswa-siswaku, sehingga tidak jarang Ibu memarahi kalian jika tidak mengerjakan tugas, jika kalian tidak tanggap, itu sebagai wujud dari perhatian Ibu sebagai guru kalian, sebagai ibu kalian. Karena saya tidak ingin akibat dari pandemi, kalian siswa-siswa yang luar biasa, hebat, menjadi terbatas. Tapi saya ingin biarpun di tengah pandemi, kalian tetap bisa mengembangkan bakat kalian. Karena semua manusia terlahir pasti Allah berikan bakat masing-masing. Tapi yang terpenting adalah tetap berusaha, tetap rajin dan semangat untuk memperbaiki diri. Carilah ilmu apapun, semua disiplin ilmu itu baik. Yang terlebih baik adalah melatih kalian untuk menjadi orang yang disiplin dan juga rajin. Itu kunci utamanya. Ya, hanya itu aja yang Ibu ingin sampaikan sebagai pembukaan pembelajaran kita hari ini. Karena memang kita tidak pernah bertemu muka, sehingga saya sebagai guru kalian juga tidak banyak memberikan motivasi kepada kalian. Mungkin kiranya kalimat tadi bisa menyentuh kalian dan juga untuk saya sendiri, agar kita sama-sama tetap semangat di tengah pandemi dan senantiasa menjaga kesehatan serta berdoa agar pandemi segera berakhir. Ya, kita kembali ke pelajaran kita hari ini, vektor. Kemarin kita telah belajar tentang vektor, penjumlahan vektor dan pengurangan dengan aturan segitiga dan aturan jejar genjang. Sekarang kita ke notasi vektor. Notasi vektor. Vektor di sini dinyatakan dengan huruf yang diberi arah garis di atasnya, ya seperti kemarin sudah disampaikan. Vektor dapat dinyatakan dalam 2 dimensi, bahkan 3 dimensi atau lebih. Nah, kalau 2 dimensi itu maksudnya melibatkan 2 sumbu, yaitu X dan sumbu Y, berarti dia dalam bentuk bidang. Sedangkan 3 dimensi itu melibatkan 3 sumbu, ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z, berarti itu merupakan dimensi 3 atau dimensi ruang. Jika dinyatakan dalam 3 dimensi, maka vektor memiliki vektor satuan yang dinyatakan dalam I, J, dan K. Nah, yang kita pelajari saat ini yaitu pada R3 atau dimensi 3 atau ruang, ya. Vektor satuan adalah vektor yang besarnya satu satuan dan arahnya sesuai dengan sumbu utama. Jadi ada istilah vektor satuan itu menyatakan besarnya satu satuan yang arahnya sesuai sumbu utama. Nah, sumbu utama itu apa saja? Yaitu sumbu X, Y, dan Z. Nah, dilambangkan dengan I, ya, vektor satuan I itu menyatakan vektor satuan yang searah sumbu X atau absis, selanjutnya dimisalkan AX atau A1. Ini permisalan aja ya, yang jelas I itu adalah menyatakan satuan yang searah sumbu X. Sedangkan J, vektor satuan yang searah sumbu Y. Nama lainnya adalah ordinat.
Selanjutnya dimisalkan AY atau A2. K adalah vektor satuan yang searah sumbu Z. Nama lainnya aplikat. Selanjutnya dimisalkan dengan AZ atau A3. Nah, ini ya, I untuk X, J untuk Y, dan K untuk Z. Sehingga dari uraian tadi bisa dibuat suatu penulisan vektor, misalkan vektor U itu bisa ditulis vektor U sama dengan AXI plus AYZ plus AZK. AX, AY, dan AZ itu hanya permisalan ya, nanti itu diisi oleh angka. Dan dalam matematika lebih sering dituliskan dalam, nah ini maksudnya bentuk seperti ini bisa dilambangkan seperti ini. Kalau ini kan sama dengan terus mendatar, IJK-nya. Kalau bentuk ini, IJK tidak tertulis, tapi ini yang di atas adalah komponen di sumbu X atau AX, tengahnya AY, bawahnya adalah AZ. Atau ini, vektor U sama dengan ini A1, A2, A3, di mana A1 itu yang searah sumbu X, A2 searah sumbu Y, A3 searah sumbu Z. Kita lanjut ke panjang vektor atau besar atau nilai, dituliskan seperti tanda mutlak dalam aljabar sebagai berikut. Jadi jika tadi sudah ada vektor yang dilambangkan dengan IJK itu sebagai vektor satuannya, besarnya vektor tersebut bisa dicari menggunakan rumus ini. Tanda mutlak dari vektor U sama dengan akar dari AX kuadrat ditambah AY kuadrat ditambah AZ kuadrat. Atau jika A1, A2, A3, maka menjadi besar vektor U sama dengan akar dari A1 kuadrat, A2 kuadrat, A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat. Sama saja ya. Selanjutnya perhatikan analisis berikut. Misalkan vektor P, ini vektor P, itu sama dengan 3i plus 2j plus 5k. Artinya, posisi vektor tersebut 3 satuan ke arah sumbu X, 2 satuan ke arah sumbu Y, 5 satuan ke arah sumbu Z. Bisa ditulis bentuk lain sebagai berikut. Nah, ini kalau ditulis dalam bentuk seperti ini. Tanpa IJK, tapi ini 3 tulis di atas, 2 di tengah, dan 5 di bawah. Artinya 3 itu yang disumbu X, 2 itu yang disumbu Y, 5 yang disumbu Z. Nah, sedangkan besar atau panjang vektor P dihitung dengan rumus ini. Pakai rumus yang tadi, besar vektor U sama dengan ini kan. Nah, jadi besar vektor P sama dengan ini. 3 dikuadratkan, ditambah 2 dikuadratkan, ditambah 5 dikuadratkan. Sama dengan akar dari 9 ditambah 4 ditambah 25. Sama dengan akar dari 34. Jika bilangan yang di dalam tanda akar ini bisa diakar, maka bisa disederhanakan. Namun jika tidak, biarkan saja tetap seperti itu. Jadi inilah besar vektor. Nah, selanjutnya, jika vektor P yang tadi ya, vektor P sama dengan 3i plus 2j plus 5k, ditambahkan dengan vektor Q, ada vektor baru, vektor Q, sama dengan 4i min 3j plus k, maka akan menghasilkan vektor baru. Kita misalkan hasilnya vektor R, maka vektor R sama dengan, mencari vektor R jika dia merupakan hasil dari penjumlahan vektor P dan Q, maka cara menjumlahkannya adalah komponen penyusunnya yang I ditambahkan dengan I, berarti 3 ditambah 4I, ditambah yang J ditambahkan dengan J, 2 ditambah dengan min 3J. Yang K ditambahkan dengan K. Jadi 5 ditambah 1K. Ini artinya 1K ya. Jadi 5 ditambah 1K. Sehingga hasilnya 3 ditambah 4 itu 7, 2 ditambah min 3 itu min 1, dan 5 ditambah 1 itu 6. Sehingga hasilnya 7i plus min 1j plus 6k. Plus min 1 itu artinya min 1, min 1j. 1 boleh tidak ditulis, sehingga ditulis saja 7i min j plus 6k. Catatannya, dalam penjumlahan dan pengurangan vektor, maka komponen yang seletak sumbunya dikalkulasikan. Artinya, jika ditambahkan, maka I dengan I, J dengan J, K dengan K. Jika dikurangkan juga seperti itu. Atau jika dia ditulis dalam bentuk kurung kawal seperti ini, R sama dengan P plus Q, maka R sama dengan, nah ini vektor P ditambah dengan vektor Q, maka hasilnya yang ini
Lebih jelas ya, 3 ditambah 4, seperti itu, 7. 2 ditambah min 3, min 1. 5 ditambah 1 sama dengan 6. Maka hasilnya vektor R sama dengan 7, min 1, dan 6. Jadi, kalau operasinya dikurangi, ya dihitung dikurangi. Mudah kan? Yang pasti. Untuk mengetahui kalian bisa atau tidak, maka bisa dicoba latihan sebagai berikut. Dicoba di buku latihannya, dikerjakan sendiri. Ini ada dua soal tapi beranak ya. Soal nomor 1, diketahui dua vektor yaitu vektor A dan B sebagai berikut. Ini vektor A sama dengan min 3i plus J plus 4K, dan vektor B sama dengan 2i plus 2J min 7K. Tentukan besar vektor A. Besar vektor A berarti pakai rumus yang ini tadi untuk mencari besar vektor. Nah, ini vektor A, besar vektor A sama dengan, nah, kerjakan seperti ini. Itu kalau mencari besar. 1B, tentukan besar vektor B sama dengan menentukan besar vektor A tadi. Dan C, jika vektor C adalah B ditambah A, tentukan vektor C. Yang sedangkan untuk menjawab yang C ini, maka kalian tambahkan vektor B ditambah dengan vektor A. Tentukanlah besar vektor C. Ini untuk soal nomor 1. Latihan nomor 2, diberikan dua vektor sebagai berikut. Vektor S 3 min 1 0 dan vektor T 1 3 min 9. Tentukan A S ditambah T, S kurangi T, 2T plus 3S, dan yang terakhir T min 4S. Nah, untuk S ditambah T tidak ada masalah ya, tinggal S tambahkan aja dengan T yang seletak ditambahkan. 3 ditambah 1 dan seterusnya. Udah ya. S dikurangi T juga seperti itu. Maka vektor S dikurangi dengan vektor T yang seletak dikurangkan. Untuk yang C, 2T plus 3S, maka yang ini vektor T kalikan 2 dulu. Karena 2 ini adalah konstanta, maka dikalikan dulu dengan semua komponen pada T. Kalikan ke dalam. Maka ini 2 kali 1, 2. Ini 2 kali 3, 6. Ini menjadi min 18. Ditambah 3S, maka ini kalikan 3 dulu. Setelah ini dikalikan 3, baru dijumlahkan dengan 2T tadi. Yang D, T min 4S, maka vektor T ini dikurangi dengan 4S, maka vektor S ini dikalikan dengan 4 dulu, baru mengurangi vektor T. Seperti itu caranya. Bisa dicoba dan semoga kalian bisa mengerjakan semuanya dengan benar 100%. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Saya Hilal, saya mohon maaf dan semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.